Satu, saatnya antum tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam program Satu, saatnya antum tanya Ustadz. Ada pertanyaan yang masuk di Sahabat Muslim TV Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya mempunyai anak perempuan berumur 13 tahun. Ketaatannya kepada Allah, hafalan Quran, adab dan akhlaknya semakin buruk. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan sebagai ayah dan sampai mana batas kesabaran dalam menghadapi ini? Mohon nasihatnya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wa iyyakum jazakumullah khair. Yang pertama, hendaklah bersabar. Itu bagian dari musibah yang Allah timpakan, dan di balik itu ada pahala kesabaran dan juga pengampunan dosa-dosa. Karena setiap musibah yang menimpa seorang muslim, Allah hapuskan dosa-dosa. Insyaallah. Ya. Ini yang pertama, sabarlah menghadapi. Yang kedua, mungkin juga perlu dikoreksi. Barangkali ada yang salah dalam cara kita mendidik anak kita, sehingga menjadi anak yang tidak baik. Maka ini perlu diperbaiki. Oleh karena itu di sini pentingnya orang tua terus-menerus menuntut ilmu agar dia paham bagaimana mendidik anaknya. Dan juga ilmu-ilmu terkait dengan pendidikan anak. Ini juga perlu dipelajari secara khusus. Baik ilmu tentang syariat secara umum, terutama ilmu tauhid, ilmu tentang cara beribadah sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu khusus tentang cara pendidikan anak. Dan ini para ulama memberi perhatian khusus terhadap ilmu ini. Makanya ada kitab diantaranya Ar-Rakaiz fi Tarbiyatil Aulad yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala. Ini buku bagus. Singkat saja bukunya. Beliau menjelaskan 8 cara mendidik anak. 8 langkah atau 8 tips mendidik anak. Pelajari bagi orang tua. Sekali lagi, orang tua butuh ilmu untuk mendidik anak. Pertama, ilmu tentang agama secara umum, terutama tauhidnya dan cara ibadahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ilmu tentang cara pendidikan anak. Ini mesti dipelajari. Bisa saja itu kesalahan orang tua karena selama ini mendidik anak tidak dengan ilmu yang benar. Maka harus dikoreksi dan dipelajari kembali. Iya. Kemudian juga perlu juga dikoreksi, barangkali selama ini orang tua belum menjadi teladan yang baik, sehingga anak tidak mendapatkan keteladanan. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, sampai kapan harus begini? Sabar menghadapi kenakalannya, sabar mendidik dan membinanya. Jawabannya sampai kita berpisah dengan hidup ini. Karena itu kan ibadah. Ibadah sampai kita berpisah dengan hidup ini. Kalaupun kemudian anak perempuan ini menikah, memang betul tanggung jawab lebih besar kepada suami. Tapi bukan bermakna orang tua sudah habis tanggung jawab, tidak. Orang tua tetap harus memberi pendidikan kepada anaknya walaupun dia sudah nikah, walaupun dia anak perempuan. Betul suaminya lebih wajib, tapi tidak sama sekali menghilangkan kewajiban orang tua tetap memberi nasihat kepada anak. Abu Bakar sering memberi pendidikan kepada Aisyah. Walaupun terkadang di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak menghilangkan tugas orang tua. Iya. Kemudian juga saya nasihatkan orang tua untuk lebih bertakwa kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan lebih sungguh-sungguh dalam berdoa. Ini sebenarnya pendidikan anak yang paling jitu. Yaitu jadikan diri kita sebagai orang tua, orang yang soleh. Dan lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ya, seperti pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di mana Nabi Khidir disuruh untuk menjaga atau menegakkan pagar supaya harta 2 anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya terjaga. Maka anak yatim itu hartanya pun dijaga oleh Allah sampai Allah perintahkan Nabi Khidir alaihissalam untuk ikut menjaga harta tersebut. Maka
Allah jelaskan kenapa anak itu dijaga, harta mereka pun dijaga. Wa kana abuhuma salihah. Ayah kedua anak itu adalah orang soleh. Berdasarkan ayat ini kata para ulama, kebaikan anak dipengaruhi oleh kesolehan orang tua. Makanya ada para ulama salaf dulu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, kenapa saya banyak sholat sunnah? Demi kamu. Supaya Allah menjagamu. Jadi kita pun sebagai orang tua harus muhasabah, mengoreksi diri. Mungkin kita sendiri banyak kesalahan, banyak dosa. Walaupun dosa itu nggak dilihat langsung oleh anak, mungkin kita lakukan di luar rumah atau sembunyi-sembunyi dengan HP kita. Melihat hal-hal yang tidak sepatutnya kita lihat. Melihat lawan jenis dan sebagainya. Ini bisa jadi bagian dari hukuman yang Allah timpakan kepada kita. Karena kita bukan orang tua yang soleh, Allah jadikan anak kita durhaka kepada kita. Allah jadikan anak kita bukan sebagai penyejuk mata kita. Tapi hal yang membuat hati kita gelisah, hati kita tidak enak, hati kita tidak senang, itu bisa jadi hukuman yang Allah berikan kepada kita. Maka kita perbaiki diri kita. Begitu pula lebih sungguh-sungguh berdoa. Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin la turat." 3 doa yang pasti dikabulkan. Da'watul mazlum, wa da'watus sa'im, wa da'watul walid. Doanya orang yang dizolimi, doanya orang yang berpuasa, dan doanya orang tua untuk anak. Masya Allah. Ini pasti dikabulkan, kata Nabi SAW. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang menghalangi doa itu, yaitu dengan dosa kita, maksiat kita. Maka kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita lebih sungguh-sungguh berdoa, semoga dengan sebab itu anak kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Demikian Pak, wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bagi sahabat yang ingin bertanya, silakan DM ke Instagram @sahabatmuslimtv. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.